konsep penilaian oke, konsep penilaian kali ini gitu ya, itu akan melibatkan, eee, perhitungan secara matematis. Oh iya, terima kasih bukan terima kasih deh, minta maaf dulu deh. Minta maaf dulu karena surveinya begitu terlambat gitu ya, karena saya ini sok sibuk gitu ya, jadinya nggak kepegang sama sekali. Untung saya kemarin diingetin sama Hogi, diingetin sama Mbak Reski, jadi dikebut lah tuh hari Sabtu pagi ya. Meskipun saya baru sadar ketika survei udah masuk, saya lihat-lihat lagi, perkembangan ada yang salah di sana-sini, eee, yang bisa saya rubah gitu ya, pilihannya saya rubah, tapi yang sudah terlanjur masuk, terutama income, tadi kita lihat di bagian income itu harusnya tidak seperti itu bentuk kuesionernya, itu menyulitkan kita untuk interpretasi teman-teman, saya minta maaf, tapi ya udah nggak apa-apa. Masih bisa diinterpretasi, tapi sebenarnya bentuk kuesioner salah. Dan mau nggak mau, kita akan ketemu dengan konsep hitung-hitungan yang mungkin sudah diajarkan di kelas lain di pertemuan ketiga atau keempat setelah UTS. Oke, saya mengirim file ke grup ya. Hmm, Oke, sampai Mas Ugi ya, teman-teman yang lain, Mas Anung. Saya harap file sudah sampai dan saya nggak akan ngirimin kuncinya ya. Maksudnya apa yang saya kerjakan nanti di layar, teman-teman saya harap bisa ngikutin. Nanti ada sedikit sedikit tugas lah, ya, supaya nanti kalau ada kemungkinan gitu ya, bagian kayak gini dikeluarin sama Pak Dosko, ada kemungkinan kemarin juga ngomong gitu, kalau memang nanti akan disampaikan dalam format soal UAS gitu ya, saya harap teman-teman sudah pernah mengerjakan. Apa nih, ada catatan? Suara belum apa nih maksudnya Mas Ogi? Oke, nggak apa-apa, saya nggak nyambung. Kenapa? Itu tadi Pak, pas Bapak teleponan Bapak belum Oh belum mute gitu, mic-nya. oh Ya, Pak. gitu. Iya, Pak. Oh, ya apa-apa lah, ya. Apa, emang kedengeran semuanya? Nggak apa-apa lah, biasa lah, orang kerja, nggak penting ya, teman dengar juga nggak apa-apa. Ini ada data, tampilannya. Teman-teman saya bisa sambil buka Excel-nya, karena kita nanti akan ngomongin bagaimana menginterpretasi atau membaca ya data seperti ini. Dalam konsep penilaian continuous valuation method, dua hal yang penting dalam membaca data sebenarnya. Satu, kita mau ngelihat deskriptif statistik dari willingness to pay-nya, bisa min-nya, bisa mediannya, itu yang melihat. Yang kedua adalah bagaimana kondisi ekonomi, kondisi sosial ekonomi dari responden itu mempengaruhi willingness to pay mereka. Oke. Dua hal itu aja sebenarnya. Kalau kita ngomongin mengenai pertama, yang kedua kita mau tahu kenapa kok WTP-nya kayak gitu. Oke, kita udah ngomongin secara lebih apa ya, konseptual gitu ya, secara lebih definitif kemarin tuh di paparan-paparan. Ya, mau ngapain step by step-nya ngapain. Intinya gitu, kita mau tahu WTP-nya kayak gimana sih bentuk strukturnya. Yang kedua, kenapa kayak gitu. Ya, kita mau tahu hubungannya responden sama ngasih WTP segitu kenapa. Nah, di file yang sudah disiapkan oleh tim dosen, kali ini kita akan melihat hasil respon menggunakan kuesionernya, gitu ya, itu menggunakan open bidding. Ketika apa ya, mengorek gitu ya, mencari tahu gitu ya, mencari tahu berapa sih willingness to pay dari responden. Oke, teman-teman. Nah, mau nggak mau, dalam hal ini kita akan bersinggungan gitu ya. Kita akan bersinggungan dengan konsep probabilitas. Apa tuh konsep probabilitas? Kita akan main di frekuensi gitu ya.
kemungkinan dia diterima, atau karena kita ngomongin sampel, maka kita akan berusaha membaca populasi dari sampel. Aduh, saya omongannya ini nggak sih? Terlalu aneh nggak sih? Oke. Karena kita kan survei ya teman-teman ya. Oke, saya coba sebelum sini saya coba bikin coret-coretan dulu deh. Harusnya teman-teman sih udah mengerti lah, nyambung. Cuma nggak beraninya ngomong, oke Pak, gitu kayaknya ya. Kerjain saya aja kayaknya nih. Kapan lagi gitu ya. Tinggal 2 pertemuan Pak. Hmm, ketika kita ngomongin konsep survei, teman-teman, ini adalah yang bisa kita survei, padahal populasinya jauh lebih besar. Oke. Ini ada populasi, ini ada sampel. Yang akan kita dapatkan pasti adalah data sampel. Nggak mungkin kita, ya mungkin aja kalau ternyata populasi cuma satu kelas. Nah, itu mungkin lah untuk disurvei semuanya. Kita mau tahu nih, berapa sih uang kas yang pas gitu ya, berapa sih iuran yang pas buat nanti apa kita ngomong apa ya, jalan-jalan ke Dufan gitu ya. Itu teman-teman bisa nanya ke semua orang, nggak mungkin kan. Tapi kalau nanti kita ngomongin populasinya adalah orang-orang sedunia atau masyarakat Indonesia, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan data dari populasi. Makanya kita ngomongin data sampel. Ya. Nah, kita mau kira-kira nih, ya, seberapa bagus sih sampel mencerminkan populasi. Maka nanti kita akan ngomongin mengenai probabilitas. Bahasa gampang adalah kemungkinan. Probabilitas. Kemungkinan apa? Kemungkinan si sampel ini bisa mencerminkan populasi. Segampang itu sebenarnya. Nanti bahasanya gitu ya, bahasanya mungkin agak sedikit teknis, tapi serasa calon lulusan D3 penilai. Ya, lulus, nggak masalah kayaknya, bahasanya teknis banget, tapi bisa lah diikuti. Ya, saya nggak mau terlalu understatement kemampuan teman-teman. Oke, sip. Kira-kira seperti itu. Makanya dari data ini, ya, berbeda dengan yang kemarin kita pakai dalam project contingent variation method kelas kita pakai payment card akhirnya. Ya, karena kalau pakai label kemarin, setelah saya ngobrol lagi dengan kayak kelas ini deh yang akhirnya memutuskan kita pakai payment card ya. Seingat saya di kelas 602 kayak saya sepakat pakai label, terus setelah kita ngobrol akhirnya saya mengikuti apa yang ditawarkan oleh teman-teman kelas ini kalau nggak salah, yaitu menggunakan payment card. Nah, kali ini kita akan melihat data kuesioner tapi menggunakan open bidding. Open bidding itu ngapain? Bukan open bidding, tapi menggunakan ya bidding, bid, tawar-menawar. Ya. Ada 4 angka, kalau teman-teman lihat secara keseluruhan. Ya, saya lihatin di sini. Oke. Ups. Kelihatan ya? Kecilan ya. Ada 4 angka yang ditawarkan, willingness to pay, ada 3.000, 5.000, 10.000, 15.000. Oke. Apakah teman-teman semuanya bisa sambil buka Excel sekarang? Ada yang tidak memungkinkan? Boleh di chat ke saya secara pribadi ya. Tapi saya harap teman-teman bisa mengikuti semua sambil buka Excel. Oke, sip. Jadi kita punya 4 angka yang ditawarkan oleh si penanya, si surveyor kepada para responden, teman-teman, ceritanya gitu. Ya. Saya nggak tahu ceritanya nih, objeknya berupa apa. Oke. Yang jelas, ini yang ada di data yang kita punya, dan kita akan lihat bagaimana sebenarnya cara membacanya. Untuk tipe kali ini kita akan melihat namanya model interpretasi atau analisis namanya non-parametric. Duh, apalagi itu Pak? Oke, non-parametric. Non-parametric itu kita akan ngomong hubungan tanpa membahas, bukan bukan regresi. Kalau regresi itu parametrik. Ya. Kita akan lihat deskriptif statistik dari si WTP aja. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ini tidak memerlukan asumsi. Nah, asumsi apa nih? Kalau teman-teman yang kemarin udah bikin penilaian SDA, wah itu udah ngomongin asumsi-asumsi itu. Datanya harus terdistribusi normal, residunya harus seperti apa, nggak boleh ada multikolinearitas. Nah, dengan menggunakan interpretasi non-parametrik, asumsi tersebut
bisa kita kesampingkan, teman-teman. Kayak gimana sih? Nanti kita lihat nih. Karena kita hanya kan ngulik gitu ya, angka willingness to pay aja. Oke, di kolom B dan kolom C aja. Sedangkan parameter income, ya, untuk kasus ini kita kesampingkan. Kalau kita sudah melibatkan income, nanti jadi interpretasinya parametrik yang kita akan pakai untuk konsep kita, untuk proyek PVM kita pakai parametrik. Untuk kasus ini, yang disediakan, saya khawatir takutnya ditanyain gitu ya, dikeluarin di kelas gitu ya, sehingga kita akan pakai namanya interpretasi yang non-parametrik dulu, atau analisis non-parametrik. Si willingness to pay yang ditawarkan ada 4, teman-teman. 3.000, 5.000, 10.000, 6.000. 15.000. Kelihatan di kalau teman-teman buka filter, itu kelihatan tuh di situ tuh ya. Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, 15.000. Jadi kemungkinan gimana nanyanya? Kemungkinan nanya gini, kalau kamu proyek ini kita lakukan, berarti 3.000 mau nggak? Kalau mau, tambahin lagi. 5.000 mau nggak? 5.000 mau, 10.000 mau nggak? 10.000 mau, 15.000 mau nggak? Oke. Sayangnya, saya nggak tahu jumlah respondennya berapa sebenarnya di sini. Oke. Kita tahu jumlah respon. Jumlah respon itu mungkin dari satu responden bisa ngasih 3 kali respon. Oke. 3.000 mau, 5.000 mau, 10.000 nggak mau. 3 respon. Yang kita tahu di sini adalah jumlah responnya. Respondennya kayaknya kita nggak bisa bilang. Oke, kita main dengan data yang tersedia dulu. Oke, sampai sini teman-teman semua masih bisa buka struktur datanya kah? Aman? Struktur data teman-teman? Kelihatan? Oke, sebentar ya. Udah mau jam 8. Sebentar. Oke, balik sini. Datanya bisa kelihatan semua teman-teman? Datanya di layar komputer teman-teman atau mungkin di notebooknya bisa kelihatan semuanya? Bisa, Pak? Terlihat, Pak. Bisa, Oke. Oke, sip. Semoga itu sudah terima semuanya. Nah, kita akan melihat di sini secara sekilas dulu. Ada berapa responden ya? 30 kalau nggak salah. Sorry, lebih dari 30. Oh, 60 responden. Ya. Secara statistik sudah memenuhi apa ya? Kaidah minimum data lah. Ya, katanya kan N-nya minimal 30. Ini udah 60. So, oke. Jauh lebih bagus. Dengan kondisi willingness to pay-nya, open bidding-nya itu 3.000, 5.000, 10.000, dan 15.000. Ya, sampai sini oke. Contoh, untuk membaca baris kedua ini, gitu ya, maka ini adalah ketika ada respon yang ditanya, mau nggak membayar untuk proyek SDA kami seharga 3.000, entah $3.000, mungkin, ini bukan 3.000 rupiah lah. Oke. Mau nggak? Nggak mau. Maka kita tulis di sini 0. Oke? Jadi seperti itu? Oke. Sayang sekali kita nggak bisa ngelihat history dari data ini. Kita nggak bisa ngelihat history, misalnya tanya Adi, apakah dia dari 3.000 mau, 5.000 mau, 6.000 mau, kita nggak tahu nih, ya teman-teman. Bisa jadi responnya berbeda-beda. Tapi enggak, tidak ada history bagaimana bidding ini berjalan sebenarnya. Kalau melihat dari struktur data ini. Oke. Jadi kalau kita baca dari responden kedua atau dari respon yang kedua, ketika ditawarin 5.000, dia mau. Oke. Yang ketiga 3.000, dia mau. Itu aja yang kita punya. Oke? Oke. Terus gimana cara ngelihatnya? Cara ngelihatnya gimana? Nah, dengan konsep seperti ini, maka kita akan membagi gitu ya, willingness to pay ke dalam 4 bagian, 4 batas. Oke, kita coba coret-coret di sini. Annotate. Kita akan membagi gitu ya. Ini adalah keseluruhan hasil responden. Kita akan bagi, ini ada yang 3.000, ini ada yang 5.000, ini ada yang 10.000, ini ada yang 15.000. Oke, kita akan mengelompokkan berdasarkan willingness to pay-nya. Jadi langkah pertama paling gampang adalah
kita akan kelompokkan berdasarkan WTP dulu. Kita bisa sort dari yang paling kecil sampai yang paling besar, teman-teman. Berarti untuk yang 3.000 itu ada berapa respon? Kita hitung ya. Ada 30 respon untuk yang 5.000. Sorry, yang 3.000 aja dulu. Sorry. Yang 3.000 itu ada 15 respon. Oke. Berarti yang 5.000 juga 15 respon harusnya. Oke ya, tahu ya? Kita lihat di bagian sini kan. Oke. Ini ada count-nya ada 15, berarti ada 15 respon. Oke? Oke. Jadi terbagi rata nih, responden untuk yang 3.000, 5.000, 10.000, dan 15.000. Sekarang kita tahu, secara tampilan Excel, kondisi 3.000 ini ada yang setuju, ada yang enggak. Ada yang setuju, ada yang enggak. Kita mau cari tahu, berapa banyak sih frekuensinya. Oke. Kemudian frekuensi dari sampel ini kita buat perkiraan. Oke, caranya gimana? Masih ribet. Nah, kalau masuk angka gampang. Oke. Sekarang kita buat dulu, teman-teman, ini di halaman berikutnya. Di sheet berikutnya, kecilan. Saya udah bikinin bagian-bagian yang bisa teman-teman jadikan acuan. Oke, lebih mudah lah. Teman-teman bisa. Ya. Judul pertama, kita mau cari tahu pertama frekuensi dari masing-masing WTP yang ditawarkan. Oke. Frekuensi diterima dan ditolaknya berapa banyak. Oke. Oke. Kita buat di sini pertama, ini adalah bit, ya. Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Oke, saya coba pilih biar. Oke, masuk di layar semua ya. Oke. Mau ngapain sih Pak? Tujuannya apaan sih? Tujuannya adalah kita mau ngelihat gimana sih gitu ya. Hasil survei kita tuh secara statistik deskriptif seperti apa. Kalau cuma ngelihat ini doang, sorry. Lihat ini kita nggak bisa diagram bagus banget gitu ya. Bisa, tapi juga pakai dulu. Kita pakai tabel dulu biar kelihatan. Kita kemudian masukkan frekuensi ya, diterima berapa, ditolak berapa. Oke, sebenarnya kalau kita sudah dapat frekuensi yang diterima, yang ditolaknya dapat kita. Oke, bisa cari frekuensinya yang 3.000 diterima berapa, ditolak berapa, bisa teman-teman? Bisa nggak? Frekuensi apaan? Atau persentase deh. Kok pada diam semua? Suara saya nggak kedengeran. Putus. Dengar. Gimana Mas Gilang? Kalau dengar gimana? Jadi kalau kita mencari persentase, berapa kali dia diterima, berapa kali tolak, gimana caranya untuk bidding yang 3.000? Yang diterima cara tahunya gimana? Gampang banget ya. Oke, kita punya 15 respon. Iya tadi ya. Yang 3.000. Kita punya 15 respon. Gitu ya. Dari 15-an mau bayar sebesar 3.000. 4 orang bilang nggak mau bayar 3.000. Tahu gimana Pak? Nih di bawah nih ada sum 11. Artinya yang 111 ini yang mengatakan iya untuk bidding sebesar 3.000 itu ada 11 orang. Atau kita tuh 3, 4 untuk 3.000. Berarti persentase ditolaknya itu adalah 4 dari 15 responden.
Oke? Bahasanya terlalu oke. Itu putus-putus suaranya di sana? Atau bahasanya terlalu nggak bisa diterima? Terlalu gampang? Oke, aman. Oke, makasih buat responnya, Mbak. Ya, saya bingung soalnya. Oke. Atau mungkin bisa kita sederhanakan dia menjadi 0,27 deh. Biar gampang. Oke. 0,27. Jadi kalau kita tahu ini 0,27, otomatis yang diterima adalah sebesar berapa? 15. Ya, 11,15 atau 0,73. Oke, silakan teman-teman teruskan dari yang 5.000, 10.000, 15.000. Kerjakan di Excel-nya. Jadi kita tahu sebenarnya persentase atau bukan frekuensi deh ya. Frekuensi bahasa terlalu ikutin yang ada di textbook. Kita bilang persentase atau persentase, no? Persentase bit diterima atau ditolak. Oke, kalau yang 3.000 itu 73%-nya diterima, 27% ditolak. Oke. Yang 5.000 berapa? Ayo silakan. Coba dilihat apa lagi chat apa nih? Izin ke toilet ya. Silakan. Lama juga boleh. Yang 5.000 berapa 5.000 nih? Ada yang udah dapat angkanya? Yang diterima 9/15, Pak. Oke, 9/15 berarti berapa persen tuh? 9/15 berarti 3/5. Ya, 60%. oke. 0,6 atau 60%. Oke, nggak masalah. Oke, berarti yang ditolak pasti 0,4. Ya. Oke, nggak perlu kita bahas ya dapat dari mana 0,4-nya. Nah, oke. Lanjut. Oke, Mas Ogi. Ya, ya, ya. Nanti kalau sudah di kantor Mas Ogi ya, kalau sudah dapat THP gitu ya, beli ya Mas Ogi ya, beli di Tokopedia Mas Ogi. Cuma 25.000 kayaknya deh. Ya, tapi akun nggak jelas gitu loh Mas Ogi. Tapi bisa lah dipakai. Oke, oke. Lanjut. Sorry, intermezzo aja. Udah masuk rekaman nih ya. Saya lagi ngebully Mas Ogi ini masuk rekaman. Oke, lanjut. Kalau gitu berikutnya. Untuk yang 10.000, 10.000. Oh, langsung setelah kelas dibeli, luar biasa. Nah, 10.000 apa 10.000? Kita lihat 10.000 ya. 10.000. 5/15, Pak. 5/15 yang apa nih? Diterima? Yang diterima, Pak. Diterima 5/15 berarti sepertiga. 0,333 ya, Pak. 0,333, Pak. 33 lah ya. Ya, berarti di sini 0,67. Oke. Untuk yang 15.000 berapa nih? 15.000 nih ya, kita lihat. Oh, 0 semua. Oke. 15.000 0 semua ya, teman-teman ya. Berarti di sini Ya, Pak. 0, nggak ada yang mau berarti ini 1. Oke. Karena nggak ada yang diterima untuk 15, maka kita tulis bahwa persentase dia 0, ya kan? Persentase ditolaknya 100%. Ini adalah dari data survei kita. Untuk sementara, kita bisa bilang bahwa dari sampel ini, ya, kalau sampel ini cukup mewakili populasi, ya berarti tertingginya adalah di angka 10.000 sebenarnya. Oke, tertinggi di angka 10.000. Tapi masalah dengan open bidik adalah kita berasumsi, gitu ya, kita berasumsi bahwa orang-orang ini, ya, itu cuma bisa membayar per angka tertentu. Oke. Di berikutnya, supaya nanti kita bisa pakai metodenya si Turnbull atau
yang mungkin nggak sempat kita bahas di kelas, tapi kita akan tahu hitung-hitungannya kayak gimana nih. Itu kita akan butuh range, butuh rentang tertentu untuk bisa bilang berapa sih WTP-nya si responden. Oke, tenang aja, nggak usah bingung. Bahasanya mungkin agak-agak lebay dikit, tapi bahasa di literatur seperti itu. Oke. Sekarang kita bisa bilang begini, teman-teman. Ketika kita sudah dapat angka di atas, maka kita bisa bilang bahwa 27%, gitu ya. Ups, hilang. 27%. Oh, salah. 27% menolak $3.000. Salah, $3. $3.000 kayak gitu. Oke. Kemudian 40% menolak, asumsikan ini dolar ya, $5.000. Kemudian 67% menolak $10.000, dan semuanya menolak 15.000. Oke, sampai sini. Ini saya di bagian kolom A ini, A11 sampai A14 ini, saya hanya memindahkan informasi yang ada di bagian atas. Oke, saya delete, masih kelihatan. Oke, cuma mindahin informasi doang. Oke. Kesimpulannya, kesimpulan dari ini, 27%, ya, itu WTP-nya ada di bawah $3.000. Oke, kenapa harus kita ngomongin WTP? Karena kita ngomongin WTP. Sebenarnya bisa jadi, ya bisa jadi yang kita survei itu mau nih bayarnya di $500. Oke, bisa jadi. Ya, jadi kita mesti mengakomodir kemungkinan hal itu. Oke, kita copy semuanya sama. Nanti saya 40%, ya, itu WTP-nya. Wih, pinter dia. Ya. Oke. Saya mau ngomong bahwa, gitu ya, kalau kita lihat dari sel yang ini, teman-teman, oke, hampir semua orang, ya, dari responden kita itu nggak ada yang mau bayar 15.000. Jadi hampir semuanya itu maunya bayar di bawah 15.000. Mungkin nggak bayarnya mau 14.000? Oh, ada kemungkinan. Oke, ada kemungkinan. Oke. Sampai sini ada yang perlu diulang, teman-teman? Ini cuma mindahin data aja, biar nanti ngomongnya enak. Dengan demikian, dengan informasi ini, saya mau ngomong gini, teman-teman. Ya, dengan informasi ini, saya mau bilang berarti ada bagian orang yang WTP-nya itu antara 0, atau mungkin ya 0 ya, nggak mau bayar sama sekali, sampai $3.000. Oke, sampai sini oke? Saya mau ngomong bahwa yang menolak bayar $3.000 itu ada kemungkinan loh, dia mau bayar dari 0 sampai $3.000. Oke? Oke. Kenapa? Karena ini asumsi kita aja. Karena kita nggak tahu kesulitannya pakai payment card atau model kayak gitu, kita nggak tahu. Kalau label, jelas. Kita tahu dia mau bayar berapa. Tapi nanti hasilnya sangat liar. Gitu ya. Kenapa? Semua orang bisa nyebutin semua angka dari 0 sampai infinity. Ya, maka kita nggak bisa mengelompokkan ke tempat ke titik tertentu. Nah, kalau pakai payment card atau pakai open bidding model kayak gini, kelemahannya adalah kita harus mengasumsikan range kita pada mean dan median. Oke ya? Oke lah. Oke. Kemudian, gitu ya, ini harusnya
Kalau ini harus pakai simbol ya teman-teman ya. Kita nggak bisa masukin sama dengan pakai apa ini ya. Oke, supaya lebih keren. Ya, kita copy deh. Berarti ada juga yang di atas 3.000, PTP-nya sampai ketemu 5.000. Range berikutnya adalah di atas 5.000 sampai ketemu 10.000. Berikutnya 10.000 sampai dia sampai sini bisa ikutin semua teman-teman. Oke. Karena kita nggak tahu angka persis, oke, kita nggak tahu angka persis dari masing-masing kelompok ini, oke, kita nggak tahu nih sebenarnya yang range ini itu rata-rata berapa, apalagi rata-rata. Ya, kita nggak tahu. Jelas masih ada orang yang mungkin bayar dari 0 sampai $3.000. Ya, sebanyak berapa? 27% dari responden kita yang ditawarin ke angka 3.000. Oke, dia masih mungkin nih bayar dari 0 sampai 3.000. Oke, karena ini open bidding gitu ya, maka yang berikutnya ada 40% orang nih yang ketika ditawarin 5.000 nggak mau, tapi dia mau 3.000. Sehingga kita akan menggunakan asumsi. Oke, kita benerin. Asumsi median. Bagaimana caranya? Karena ini ada range 0 sampai 3.000. Kalau ada angka 0 sampai 3.000, mediannya berapa teman-teman? 0 sampai 3.000. Median itu apa median? Nilai tengah, Pak. Nilai tengah, Pak. Oke. Sip. Kalau 0 sampai 3.000, mediannya berapa? 1.500. Oke, cocok. 1.500. Kalau 3.000 sampai 5.000, mediannya? 4.000. 4.000. Oke, berarti kita bisa teruskan dengan konsep seperti itu sampai kita bisa ngisi semua kolom. Ini berarti 4.000, ini berarti 7.500, ini berarti 12.500. Oke. Sampai sini. Tujuannya ngapain sini, Pak? Ini kita mau tahu median dari masing-masing kelompok yang mau kita cari tahu berapa sih WTP-nya. Oke, nanti kita akan pakai cara yang paling sederhana. Menurut saya paling masuk akal. Meskipun kemarin diminta untuk ngajarin yang pakai konsepnya Turnbull. Oke, tapi saya coba bukain pakai yang menurut saya yang gampang nih. Ya, yang paling meskipun nanti hasilnya sedikit beda. Ya. Gampang tuh dalam arti bisa dicerna oleh pikiran kita lebih mudah. Oke, sampai sini teman-teman oke. Ya, jadi kita bisa bilang bahwa yang 0 sampai 3.000 gitu ya, yang kita nggak tahu berapa nih, yang 27%-nya itu mediannya 1.500. Oke. Kemudian yang 40% yang nolak 5.000 itu mediannya adalah 4.000. Selanjutnya median dia dari 5.000 ke 10.000 itu 7.500, sedangkan median dari 10.000 ke 15.000 ada yang 12.500. Oke? Oke, lanjut Pak. Masih agak berbet Pak. Oke, kita lanjut lah ya. Oke. Kemudian kita pakai untuk mencari tahu, kita kan mau cari tahu nih berapa sih ya minimum willingness to pay. Oke, kita mau tahu bukan minimum, sorry, rata-rata, min dari willingness to pay untuk hasil hasil survei ini dari data responden ini, tapi kita menggunakan metode non parametrik. Artinya apa? Kita akan mengolah dari konsep probabilitas yang udah kita jabarin di sel-sel atasnya. Itu dapat angka banyak. Kita udah dapat frekuensi, kita sudah dapat asumsi median. Oke, sekarang kita tulis di sini median untuk setiap kelompok atau grup. Ada yang di sini copy, kita
Saya copy transpose. Oke, ini yang maksudnya. Oke, kita punya median yang 1.500, median yang 4.000, median 7,5, median $12.500. Oke, dari median segini, gitu ya, karena kita tahu yang menerima untuk membayar 0 sampai 3.000 itu adalah 0,73%, oke, maka nanti kita kalikan dengan frekuensi dia mau bayar 0 sampai 3.000. Namanya juga kita berusaha menginterpretasikan ya dari survei ini menjadi data populasi. Ini kira-kira aja teman-teman. Oke, kira-kira rata-rata dari orang yang sudah kita survei. Jadi sekarang kita punya data diterima juga 0,73, 0,7, 0,7 tadi ya, 73 ya, 0,73. Ini apa ya? Acceptance frekuensi atau persentase diterima. Ini 0,73, ini 0,6. Kemudian yang 7.500 itu 0,33. Kemudian ini 0. Oke. Tujuannya apa nih? Kita mau tahu gitu ya. Dengan kelompok 0 sampai 3.000 sebenarnya rata-rata willingness to pay-nya setiap kelompok ini ya. Karena ada yang mau bayar 3.000, ada yang mau bayar di tengah-tengahnya juga ada yang mau di bawah median bayar juga ada. Oke. Tinggal kita kaliin aja. Ini sama dengan dikali frekuensi. Kali ini. Maka kita bisa bilang bahwa WTP non-parametrik itu sama dengan jumlah dari masing-masing. Nah, 5.970. Ini apa sih Pak sebenarnya? Ini adalah teman-teman estimasi kira-kira ya, perkiraan atau estimasi rata-rata willingness to pay dari seluruh orang yang kita asumsikan mirip-mirip karakternya sama responden kita. Kita mau ngomong sendiri. Wah, ini banyak banget asumsinya Pak. Asumsi ini, asumsi itu. Iya. Kenapa? Karena kita satu nggak bisa ngumpulin data semua orang. Data semua orang pun kita nggak tanyain exact values-nya. Nilai tepatnya nggak kita tanyain. Tapi kita pakai angka-angka tertentu. Persis sama yang kita lakukan untuk CVM sebenarnya. Oke, saya boldin dulu. Terus teman-teman kalau nanti ada software seperti ini, Excel-nya udah ada di komputer masing-masing. Oke, kalau nggak boleh pakai komputer, nanti kita obrolin pekan depan. Ya enggak? Saya perlu tahu soalnya kira-kira apakah konsep pertanyaannya seperti ini atau kalau ini file ini dibagikan ke semua dosen teman-teman ya soal ini dan konsep Turnbull ini juga diminta untuk dijelaskan. Oke, nggak masalah. Ya, sudah saya sampaikan. Nanti habis ini kita baru ngomongin proyek kita ya. Sampai sini, wah udah 8:30 aja. Padahal pengen selesai jam 9 ya. Mas Sogi mau jalan-jalan ke Bintaro Plaza soalnya. Ya, udah sempat mampir lagi ke BP, Gi. Teman-teman udah pernah belum main ke BP? Nih anak-anak stan ini. Udah, Pak. Oh, udah pernah Pak. ya. Itu kan mau sejuta umatnya anak-anak stan, ya enggak? Sekarang enak teman-teman bisa pilihannya bisa ke exchange gitu ya. Wah, ada banyak lah. Dulu saya cuma BP itu ya satu-satunya gitu ya. Paling banter ke McD sektor 9 waktu itu. Yaitu berapa puluh tahun yang lalu ya. Oke. Hanya 9 nih. Lanjutin. Kemudian ada sebenarnya nanti ujung-ujungnya saya mau ngomongin metodenya Turnbull. Hasilnya sama aja sebenarnya. Cuma ini ada variasi gitu ya. Ini ibaratnya saling melengkapi lah ya. Yang satu jalannya dari belakang, satu jalannya dari depan. Ketemunya di ujung-ujung tempat yang sama antara metodenya si Kaplan, Mayer, Turnbull sama Turnbull sendirian. Sama aja. Ya. Modelnya gimana nih? Sama. Pertama kita kelompokin gitu ya. Kita kelompokin berdasarkan
bit-nya. Ya, kelompok setiap bit ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Kita kelompokkan berdasarkan bit lagi. Sama nih, ujungnya kita mau cari min. Cuman hitung-hitungannya agak sedikit lebih banyak lah. Grup bit. Nah, bahasanya gitu gampang. 3.000, 5.000, 10.000, 6.000. Kemudian kita akan melihat bahasanya apa ya? Kumulatif diterima. Oke, saya tambahin deh biar kelihatan mundurnya gitu ya. Saya tambahin terus saya pilih sedikit tampilan. Masih kelihatan dengan jelas di sana? Masih, Pak. Oh ya, oke, sip. Oh, tapi kegedean. Nah, ya. Karena di sini ada 0. Kalau kita kasih 0, saya bilang kumulatif diterimanya 1. Ya, kenapa 1? Semuanya mau kalau disuruh kasih 0, ya kan? Begitu kita tawarin untuk bayar $3.000, gitu ya, yang mau bayar cuma 0,73% aja. Berarti kemungkinan akan diterima angka $3.000 bit-nya ya oleh para responden itu hanya 0,73, 73%. Lebih sedikit daripada yang 1. Karena open bidding. Pastikan dari nilai yang paling kecil dulu, lama-lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Kan gitu ya. Untuk yang $5.000, lebih kecil nih frekuensinya nih, 0,6. Oke. Kemungkinan diterimanya 0,6. Oke. Untuk yang $10.000 lebih kecil lagi harusnya, 0,33. 0,33 sampai akhirnya $15.000 nggak ada yang mau. Ya, kita tahu dari sini. Oke. Wajar, ya kan? Kalau yang mau bayar 10.000 pasti mau bayar yang 3.000. Tapi yang mau bayar 3.000 belum tentu mau bayar yang 10.000. Sehingga persentase diterimanya semakin lama semakin kecil. Oke, cara membaca secara logikanya seperti itu. Ini sangat wajar. Oke, terus diapain? Ya, diapain adalah kita mau tahu sebenarnya bagian dari orang-orang persis ya di angka 3.000 itu berapa. Oke, cara gini, kita akan ngomong di sini adalah penolakan. Ada nggak yang nggak mau bayar sebanyak $3.000? Oh, ada. Berapa banyak? 0,27. Ya nggak, teman-teman? Tahu dari mana? Ya kalau yang mau bayar $3.000 adalah 0,73, ya nggak? Pasti yang menolak itu yang nggak mau bayar. Ini kata si KMT, kata si Kaplan, Mayer, sama Turnbull. Sampai sini ada yang mau diobrol dulu nggak? Saya ngomong aja nih, belum dengar respon. Sampai sini, teman-teman, ada yang perlu saya ulang? Belum, Pak. Aman, Oh, Pak. belum. Aman. Oke. Jadi udah nggak ada yang gondrong nih. Oh, Fadil masih gondrong loh. Dia, kamu nggak disuruh potong rambut dia pas buat wisuda nanti dia. Nanti aja. Pas wisuda. Oke. Iya. Nanti saya klimis Pak pas lagi itu ya, pakai minyak rambut. Sambil ngelihat, masih pada gelap layarnya, jadi saya nggak bisa tontonin penampakannya kayak gimana. Wis, biarin lah. Tapi semoga saya bisa diikutin ya teman-teman ya. Kenapa saya nulis 0,27 di sini? Itu karena gitu ya, 73% dari orang-orang yang ditanyain itu mau bayar sebesar $3.000. Artinya ada yang nggak mau. Oke. Alih-alih pakai median, kayak konsep ini, si Kaplan Metropol nggak mau menambah asumsi lebih banyak dengan data ini. Dia bilang, ya udah, pokoknya kalau dia nggak mau bayar $3.000, artinya dia nggak mau bayar. Jadi sebanyak 27% dari orang-orang dari responden yang ditanya itu, dia nggak mau bayar. Sampai sini oke? Oke ya? Oke. Kemudian, dari 73% orang yang mau bayar $3.000, kemudian sebagian itu mau loh bayar sebanyak $5.000. Nyambung sampai sini? Oke. Dari 73% orang yang mau bayar $3.000, itu sebagiannya
gitu ya, itu mau bayar $5.000. Artinya yang kekeh di $3.000 itu adalah selisih antara kumulatif di $3.000 dan kumulatif di $5.000. Saya bisa bilang bahwa ini sama dengan, ini bukan penolakan, apa ya bahasanya ini ya? Ini adalah persentase detail. Nah, entahlah penamaan beda-beda lah, setiap literatur beda. Artinya apa? Dari keseluruhan survei gitu ya, yang mau bayar $3.000 itu cuma 13%. Kenapa? Karena dari 73% ini 60%-nya mau lo bayar $5.000. Ya. Oke. Lanjut. Wah, ini kepelanan, Pak. Kita mah ngerti banget ini kayak gitu, Pak. Oke. Kemudian dari yang $5.000 ini, ya, 60%-nya itu kan mau bayar $5.000. Tapi ternyata sebanyak 33% itu bahkan bersedia membayar lebih. Berarti kita pakai cara yang sama. Ini kita copy ke sini, ini kita copy ke sini, ini habis. Artinya apa? Dari 60% orang yang mau bayar $5.000, ya, sebagian itu mau loh bayar $10.000. Maka sebenarnya yang benar-benar cuma mau bayar $5.000 ya cuma segini. Oke. Dari situ tinggal kita kalikan. Berapa sih persentase detail dikali jumlah bit yang kita tawarkan. Oke. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Baru kita summary-kan. Sama dengan, oke, masih 5.000-an tapi angkanya beda lah dengan konsep asumsi median tadi. Oke, ini adalah min juga nih, sama. Min WTP non parametrik, tapi pakai rumusnya si KMT ini, si Kaplan, Mayer, sama Turnbull, nggak tahu orang mana. Ya. Oke. Teman-teman kalau ketemu matematik ini bernapas lega atau bernapas pahit sih? Ya, kalau anak sains suka matematik apa nggak sih katanya? Enggak, Pak. Saya anak kualitatif, Pak, bukan anak kuantitatif gitu ya. Oke. Yang Turnbull mirip gitu ya. Saya bisa copy di sini. Hanya saja cara berpikirnya bukan dibalik ya. Sama aja sebenarnya. Cuman kita dibanding kumulatif diterima, kita pakai kumulatif ditolak. Sama aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau di sini kita 0, 3.000, 5.000, 15.000, sama aja. Oke. Hanya saja sekarang kita pakai di sini adalah 0,27. Kenapa 0,27? Karena yang menolak 3.002 itu adalah sebanyak 0,27 orang. Oke. Berarti ini saya cukup 1 dikurang ini. Tinggal ngikutin. Oke. Nyambung ya sampai sini ya. Ya. Ini kalau di sini adalah kumulatif diterima, ini kumulatif ditolak. Oke. Berbedanya adalah sekarang kalau penolakan itu semakin angka besar bitnya, gitu ya, kemungkinan ditolaknya semakin banyak. Oke. Berarti berapa nih sebenarnya yang menolak di angka $3.000? Ya sama aja. Oke. Sama dengan ini dikurang. Kok kata saya sih yang KMT lebih sedikit bisa mudah dicerna dibanding yang konsep ini. Tapi ternyata angkanya mirip teman-teman. Ya, angkanya mirip banget. Karena ada dia. Oke, angkanya sama, apalagi hasil perkaliannya juga pasti sama. Oke, yang buat dia juga hasilnya sama lah, Pak. Oke. Bedanya hanya modelnya Turnbull ini dia berangkat dari kumulatif yang ditolak, gitu ya. Sedangkan si KMT, ini KMT itu maksud saya ini teman-teman.
apply terbang. Itu dia berangkat dari ide berapa sih yang diterima, gitu ya, untuk menghitung persentase detailnya. Persentase detailnya sama, gitu ya, antara KMT sama Turnbull sendirian itu sama, dan hasilnya pun sama, tinggal beda proses di tengah-tengahnya seperti apa. Oke, dari sini, gitu ya, kita udah berkenalan nih yang namanya WTP non parametrik. Oke, non parametrik apa? Kita tidak melibatkan parameter yang lainnya. Ini ada parameter income sebenarnya teman-teman di data, tapi kita hiraukan. Udah, sana nggak jadi. Bisa kita pakai. Oke? Oke. Kalau disuruh ngulang, bisa kan? Bisa lah. Ya, so easy. Apa? Metode yang terakhir, oke. Sedikit pengulangan teman-teman. Kalau KMT itu kita ngelihat dari kumulatif diterima, kalau yang si KMT itu dari kumulatif diterima, sedangkan yang Turnbull itu dari kumulatif penolakan. Makanya kita tulis di sini berapa banyak sih yang menolak di $3.000, itu sebanyak 27%. Oke. Sedangkan yang menolak yang $5.000, 40%. Artinya yang spesifik setuju terhadap $3.000 itu ya 13%. Oke. Secara logika sebenarnya lebih gampang kita ngomongin yang sebelah sini. Ya, karena kita ngomongin, oh berarti yang benar-benar tetap maunya 3.000 aja, $3.000 ya cuma 13% doang. Kenapa? Karena sebagian dari 73% itu mau bayar $5.000. Sama di sini. Oke. Dari sebagian 40% orang yang menolak $5.000, oke, 27%-nya yang menolak $3.000. Artinya, oke, sebagian dari itu sebenarnya setuju sama $3.000. Ini ngomongin konsep kemungkinan aja, probabilitas. Ada yang pernah nonton itu nggak? Film-film tentang blackjack? Itu kan matematika banget. Nggak pernah nonton ya teman-teman ya? Itu filmnya, itu siapa ya? Yang ada mahasiswa matematik di suatu kampus gitu ya, klub matematiknya diajarin teori probabilitas untuk main judi. Judinya blackjack itu yang ngitung dari sampai angkanya 21 gitu teman-teman. Oke. Mereka pakai teori probabilitas aja. Hitung-hitung itu. Begitu dapat banyak, ketahuan, tangkap-tangkapin lah mereka. Padahal kan nggak salah ya. Ini sama. Kita hanya ngomongin teori probabilitas. Kalau A-nya ada 2 kejadian, kalau A terjadi, maka B nggak mungkin terjadi. Oke. Oke, sama konsep ini. Kalau 73%-nya ini menerima $3.000, maka kita bisa bilang pasti sisanya nggak mau nih bayar $3.000, apalagi $5.000. Oke. Dari pertanyaan $3.000, ketika kita tanya lagi ke orang yang sama, 60%-nya itu mau bayar $5.000. Oke. Artinya ada sebagian dari orang-orang di sini, gitu ya, yang sebenarnya mau dibayar $5.000. Jadi kita bisa tahu, oh berarti yang emang nggak mau bayar 5.000, sisanya itu ya dia udah kekeh maunya 3.000 aja, nggak mau lebih mahal daripada nih di angka 13%. Ya teman-teman ya, kita ngomongin ini aja, probabilitas, persentase kemungkinan dia menerima atau menolak tawaran kita. Ini banget sih ya, matematis banget, ya, matematika banget. Ini kalau teman-teman yang jurusan matematik sebelum masuk ke STAN mah senang-senang aja. Kayaknya saya buka. Oke, hanya serba angka. Nih, kalau Pak Kaprodi nggak suka nih, gini-gini nih ya. Apa nih? Angka ini nggak berarti apa-apa gitu. Silakan, tapi ini harus disampaikan ke teman-teman. Ya, khawatirnya diujikan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dikonfirmasi? Karena saya mau ninggalin nih Mas Adi, karena saya juga nggak begitu tertarik dengan konsep ini, tapi harus diajari. Ini ngomongin WTP dan parametrik. Sampai sini oke? Ada yang perlu saya ulang teman-teman? Kalau Ya. saya aman, Pak.
Oh iya, oke, oke. Sip. Kalau gitu, nah, saya harap teman-teman sudah bisa mengikuti, ya, karena ada ya, ada tugasnya nanti untuk mereplikasi apa yang sudah kita lakukan di tadi, di konsep ini. Ya, teman-teman akan diminta mencari WTP non-parametrik, baik menggunakan yang metode ini maupun metode ini, termasuk yang metode turnbull aja. Oke, tinggal mereplikasi aja. Yang beda cuma datanya aja. Nanti filenya akan saya kirimkan ke grup. Oke? Oke, kalau kelas lain kayaknya masuk yang parametrik, cuman saya setuju lah ya. Teman-teman harus kenalkan metode logit itu. Saya rasa menurut Pak Doskonya juga ya nggak perlu mas. Oke, ya udah, berarti kita sepakat. Ya, artinya teman-teman tahu konsep mencari atau menemukan mean dari willingness to pay tanpa harus melibatkan variabel sosial ekonomi yang lain. Oke? Oke, sip. Sampai sini kita stop share dulu. Nah, habis ini kita ngomongin proyek itu teman-teman. Data yang sudah masuk sekitar 300 ke tempat saya. Dan sekarang saya minta tolong sama Mas Hogi ya. Siapa yang punya akses, siapa ya Mas Hogi ya? Hogi dan Ayu, Pak. Nah, Mas Hogi sama Mbak Ayu, ini kita punya worksheet yang bisa di-share sebenarnya ke teman-teman yang lain. Saya rasa bisa di-download aja. Saya jawaban dari 344, di-download. Sekarang nggak apa-apa. Teman-teman nanti minta lagi ke Mas Hogi untuk download-nya juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah teman-teman nanti bisa memilih, ya, mau pakai data yang basis data yang mana. Untuk sementara, Mas Hogi mungkin bisa sambil coba download dulu, sampai kita break sebentar 5 menit, sambil coba download. Kita download, kita bagi di grup Google Worksheet-nya, atau kita open aja buat teman-teman yang lain. Tapi Mas Hogi harus masukin email satu persatu tuh. Pak, izin, Pak. Gimana? Tadi udah Hogi share sih Oh gitu. spreadsheet-nya sama teman-teman, Pak. Jadi bisa download masing-masing. Udah share apanya? Spreadsheet-nya, Pak. Hasil dari respon GFOM. Oke. Itu udah berapa responden ya? 340, Pak. Oke. Tahu nih, nambah 4 lagi. Kayaknya dia update sendiri sih, Pak. Maksudnya kalau misalnya GFOM-nya ngupdate, spreadsheet-nya itu juga ngupdate, Pak. Oke, berarti jadi silakan. teman-teman bisa dari spreadsheet-nya aja, bisa download sendiri atau nunggu nanti mau berapa. Oke, kalau gitu. Responden. Makasih Mas Ogi, udah selangkah lebih maju daripada yang saya perkirakan. Teman-teman silakan dulu lihat kondisi datanya. Nanti akan kelihatan tuh ada data yang aneh gitu ya, yang inputnya umurnya berapa tahun diisi 40 TH. Nah, berarti kan ada yang perlu dirapihin tuh ya. Mana ada yang income, berapa income, tadi saya tuh income ada yang nulis cuman kalau 0 mungkin saya memahami ya, mungkin dia belum punya income. Tapi ada yang nulis 2 gitu. Ini 2 apa? 2M atau 2 apa ya, saya nggak tahu nih. Jadi untuk perkiraan pendapatan itu gitu ya, kalau untuk ngisi 0 saya rasa saya bisa membaca lah. Oh, 0 itu berarti dia belum punya penghasilan ya. Tapi kalau dia ngisinya 2 gitu ya, terus ada apa ya? Berapa ngisi cuman berapa? 13 atau berapa? Saya bingung nih, 13 apa 13 juta, 13 M gitu ya. Saya nggak tahu. Nah, silakan teman-teman dicek dulu apa kondisi datanya. Nanti kita akan obrolin setelah informasi yang berikut ini. 5 menit teman-teman ya, 5 menit ya. Saya minta 5 menit sebentar ya. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak. Siap. Oke.
Oke ya. Ini adalah database yang nanti kita bisa gunakan untuk proyek contingent valuation method kita. Ini tadi saya cek ada 334 baris yang sudah update. Ya. Terima kasih teman-teman. Saya rasa teman-teman membuat proyek kita ini bisa atau mungkin untuk melanjutkan gitu ya. Meskipun kemarin saya terlambat untuk menyiapkan Google Form-nya. Terima kasih. Terus perlu diperhatikan juga bahwa ketika kita punya data seperti ini, ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Makanya kenapa kemarin itu saya maunya di-input langsung oleh teman-teman ke Google Form ini, ke database yang kita gunakan untuk meminimalisasi data-data yang masuknya nggak clear sebenarnya ya, nggak clear. Oke, contohnya apa? Kalau ini typo, serasa katakan ya, typo ini nggak masalah lah. Itu nggak masalah menurut saya. Itu bukan hal yang bermasalah ketika kita running. Karena kita nggak butuh sebenarnya. Karena saya mau lihat ini. Sedikit cerita kenapa ada variabel-variabel ini. Ya. Ketika saya ngomongin apakah Anda pernah melihat satwa komodo secara langsung, itu saya mengingat variabel ngelihat komodo itu berpengaruh apa enggak terhadap tingkat WTP yang mau disampaikan, yang bersedia untuk dibayarkan oleh si responden. Oke. Biasanya kalau sudah melihat itu ada kedekatan batin gitu teman-teman ya. Entahlah apa bentuknya itu. Menurut saya kalau sudah pernah melihat itu jadi ngerasa oh iya, merasa memiliki. Oke. Sama ketika ini saya pernah diceritain gitu ya, dulu di DJP itu ada namanya Mars DJP teman-teman. Dan kita suruh nyanyiin setiap pagi teman-teman. Nah, sampai apal ya. Di stand belum ada nih Mars. Kalian punya nggak Mars mahasiswa pakai stand? Ada nggak? Nggak punya? Ada, Pak. Mars penilai? Oh, ada gitu. Mars penilai kurang tahu, tapi kayaknya nggak ada, Pak. Mars penilai. Kalau Mars mahasiswa pakai stand ada nggak? Ada, Pak. Oh ada. Suruh nyanyiin nggak tiap hari? Tiap ada acara event-event aja, Pak. Oke. Terus di DJP itu ada Mars DJP harus nyanyikan setiap hari. Setiap pagi itu lagu itu diputar gitu kan. Wah, kita harus mendengarkan, bahkan awal-awal suruh ngikutin nyanyi kalau upacara gitu kan. Ternyata itu semakin kita bersentuhan itu gitu ya. Itu katanya semakin sayang. Nah, mungkin kalau ada orang yang pernah melihat komodo jadi semakin sayang sama komodo. Asumsinya di situ. Kalau sudah semakin tahu berita-beritanya seperti kita melihat kan, oh ternyata komodo ini penting. Ternyata komodo ini kalau dia semakin tahu kondisi seperti apa, dia semakin care biasanya. Makanya saya tampilkan ini. Apalagi kalau dia pernah melihat datang langsung ke TNK-nya. Oke. Kemudian ini adalah willingness to pay. Kolom ini saya teman-teman sudah mengerti lah pada kolom ini. Hanya saja, oke ini my bad ini. Saya masukkan opsi lebih dari 25.000. Padahal harusnya kalau income nggak boleh nih kayak gini nih. Harusnya dilepas aja mereka suruh nulis. Ya. Bukan income, ini apa? Willingness to pay. Ya. Ini salah nih saya. Kemarin ya nggak tepat lah. Karena kemarin kan lihat dari PowerPoint ini hasil rapat kita kemarin, bukan hasil rapat, tapi hasil diskusi kita kemarin, teman-teman mengusulkan payment card dengan 0, 5.000, saya tulis aja langsung tuh ya. Dan dilalah saya Mas Hogi dan teman-teman tidak kepikiran nih untuk merevisi opsi yang ini, ya. Tapi it's okay. Nanti kalau saya tadi ngakalin sedikit lah. Oke. Kemudian ini kita mau tahu sebenarnya bukan untuk ngomongin parameter, ya, karena ini pasti non parametrik karena hasilnya adalah opini, gitu ya. Mau tahu kalau ada yang nggak mau bantu alasannya apa kebanyakan. Itu cukup sih kita tahu dari pie chart yang disediakan sama Google Form. Oke, itu bisa diomongin secara verbal, tidak perlu dianalisis secara regresi. Berikutnya, ini juga kita pengen tahu kira-kira ada orang yang bayar gede, rata-rata alasannya apa? Kewajiban, emang suka sama lingkungan hidup, oke. Umur, teman-teman udah tahu, pendidikan, pendapatan, dan ini pendapatan nih teman-teman deh. Ada 7-nya apa ya teman-teman kira-kira ya? 7 apa nih? 7M apa 7 apa nih saya nggak tahu nih, saya nggak berani ngerubah nih sebenarnya. Data kayak gini sebenarnya pengen saya hindari dari database kita. Karena sayang sekali ya, informasinya ada, tapi ini mungkin salah ketik,
atau kemarin dia pakai 7 juta, saya nggak ngerti deh, ini kenapa tulisannya seperti ini. Kalau 0 saya bisa pahami, ya mungkin dia belum punya penghasilan, fine, nggak masalah. Tapi kalau 7, gitu ya, punya penghasilan 7 rupiah, gitu ya, dari mana? Dari itu Pak, bunga tabungan bank, gitu ya. Saya nggak ngerti nih, dapat 7 dari mana. Oke. Kemudian ini juga, meskipun ini nggak salah-salah banget gitu ya, at least kita tahu derajat ya, kesukaan orang-orang mengunjungi tempat lingkungan hidup, ya kawasan lingkungan hidup. Tapi nggak masalah kalau ini. Yang tadi WTP itu masalah tuh. Ya. Kita jadi nggak bisa dapat nilai pastinya. Oke, terus gimana? Apa yang perlu disajikan dalam analisis teman-teman di pekan yang akan datang? Oke. Teman-teman akan tetap bekerja dalam kelompok. Oke. Kelompoknya sudah disiapkan dan teman-teman tetap bekerja dalam kelompok karena tidak mungkin saya minta setiap orang untuk memaparkan hasil analisisnya. Oke. Jadi tetap work in group. Datanya gimana Pak? Datanya bebas. Oke. Kalian mau pakai sebanyak 344 data yang ada sekarang, nggak apa-apa. Saya cuma mau pakai datanya Bojonegoro doang Pak. It's okay. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Yang penting nanti teman-teman bisa melakukan analisis, bisa memikirkan sesuai dengan database yang dipilih. Sebaiknya, karena datanya ada 300-an, saya rasa lebih dari 60 atau minimal 60 untuk diolah itu adalah suatu hal yang tidak menyulitkan. Oke? Tetap di kelompok. Data juga sudah. Oh iya, satu lagi nih, satu variabel ini. Kabupaten, kota. Nanti saya harap teman-teman bisa melakukan sedikit effort untuk mengukur ya jarak antara kota tempat kedudukan si responden dengan TNK. Caranya gimana? Ya, pakai Google Maps juga nggak masalah. Oke, makanya jika ada yang ngerasa males gitu ya, punya beberapa tempat yang harus diukur, silakan pilih salah satu tempat aja, nggak masalah. It's fine buat saya. Oke, nggak masalah. Untuk kabupaten itu adalah untuk mengukur lokasi. Oke. Grup udah, datanya silakan. Mau pakai 300-300-nya? Oke, nggak masalah. Semakin banyak datanya biasanya distribusinya semakin bagus. Tidak menjamin, tapi biasanya. Oke. Pak, kalau semuanya pakai data yang total nanti hasil setiap kelompok sama dong, nggak apa-apa. Yang penting pernah ngerjain. Oke ya, sip. Berikutnya, apa yang perlu ditampilkan dalam paparan pekan depan? Apakah saya perlu bikin paper? Nggak perlu. Ya, nggak usah bikin tulisan. Nah, nggak kebaca nanti sama saya. Oke, bikin kuesioner aja nggak jadi-jadi, apalagi suruh bacain paper. Oke. Sempat saya kayaknya, nggak sempat. Jadi saya minta teman-teman untuk, saya ingin memastikan buat teman-teman benar-benar melakukan contingent valuation method. Oke. Dan yang perlu ditampilkan adalah cukup slide aja. Ya. Kenapa saya bilang cukup? Saya rasa slide itu bukan masalah buat teman-teman. Ya enggak? Apalagi ditampilkan nggak usah banyak-banyak. Yang pertama, yang bukan hal yang harus ditaruh di slide, tapi yang teman-teman perlu sampaikan ke kami, para audiens, ya, itu adalah satu, kondisi data. Oke. Berapa jumlah data yang diambil, nanti akan jadi masuk ke parameter penilaian saya untuk menilai hasil kerja masing-masing kelompok. Oke. Jelasin parameter kondisi datanya seperti apa. Berapa jumlah N yang sudah, berapa jumlah baris yang dijadikan dasar untuk melakukan kajian. Oke, berapa baris nih? Oh, saya ngambil 300 baris, Pak. Oke. Saya perlu tahu kamu ngambil jumlah sampelnya berapa banyak. Yang kedua, kenapa? Nah, perlu tahu nih, alasannya ya, oh karena kami semua kelompok kayaknya ada di Tangsel semua Pak, jadi kita mau meneliti yang orang respon dari Tangsel aja. Oke, silahkan, nggak masalah. Oke, saya mau dari Bojonegoro aja Pak. Oke. Karena saya di Bojonegoro. Oke. Semuanya di Bojonegoro. Karena saya ketua kelompok dan saya di Bojonegoro, maka saya memerintahkan semua kelompok saya untuk meneliti yang Bojonegoro. Itu alasan cuman kurang akademis ya, kurang ilmiah. Silahkan. Oke, alasannya bisa apapun. Ya dibuat-buat aja lah. At least kami audiensnya memahami lah. Oke, cobalah jualan apa yang sudah kalian kerjakan.
Oke, nggak ada jawaban benar atau salah. At least checklist-nya terpenuhi. Yang ketiga, mengenai hal yang pertama, kondisi data, apa yang sudah teman-teman lakukan? Contoh, nanti akan saya sampaikan. Untuk yang pendidikan, gitu ya, kita bagi-bagi nih Pak, yang S1 kita kasih angka 4, misalnya. Yang SMA kita kasih angka 3, SMP angka 2. Atau kita terjemahkan, pendidikan ini kita terjemahkan berdasarkan umur studi rata-rata. SD berarti 6 education-nya gitu ya, pendidikannya. SMP berarti 9, SMA berarti 12, D3 berarti 15, S1 berarti 16, S2 berarti 20 dan seterusnya. Silakan. Jadi sebelum menyampaikan hasil statistik deskriptifnya atau regresinya, dijelaskan dulu apa yang sudah dilakukan dengan datanya. Contoh. Oke, sekarang ini saya stop share. Saya tadi coba bikin lah ya, mana ya Excel saya. Oke. Ini iseng-iseng aja. Saya rasa kalau kita pakai regresi, kita masih memungkinkan untuk menggunakan, kok nggak kelihatan di bawah ini? Stop share. Oke. Share screen. Ya, itu ya. Kenapa teman-teman? Kok bagian bawahnya nggak kelihatan ya? Sheet 1, sheet 2-nya ya. Oh, nih. Misalnya ini, saya ngambil hanya beberapa variabel aja. Saya ganti usia jadi age, ini adalah pendidikan, ini income, lokasi, ini adalah berapa kali mengunjungi lokasi apa kawasan wisata lingkungan hidup, gitu ya. Saya ganti menjadi care, maksudnya seberapa dekat dia dengan lingkungan. Kemudian dia sudah pernah melihat langsung atau belum. Oke, kemudian saya ambil nih beberapa contoh variabel, saya mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Variabel independennya cuma 5, saya ambil di contoh saya ini. Kemudian ini adalah variabel dependennya, ya, yang akan mau saya regresi. WTP-nya, kan ini kita tertarik. Tapi WTP-nya, kalau dia tulis lebih dari 25.000, saya ganti, karena itu nggak mungkin dinilai, gitu, itu kan bukan variabel yang parametrik ya. Itu saya ganti menjadi 50.000, teman-teman. Wah, dapat dari mana Pak? Ya asumsi lah. Ya. Itu harus saya lakukan, karena kuesionernya salah. Teman-teman boleh, ini saya ganti ya Pak, yang lebih dari 25.000 menjadi 50.000, karena kuesioner Bapak salah. Nah, itu oke. Okay. Karena memang lebih dari 25.000 itu nggak bisa dipakai, teman-teman. Ya, itu nggak bisa kita nilai secara kuantitatif. Kalau saya, makanya saya jelaskan tadi, teman-teman harus menjelaskan apa yang teman-teman lakukan dengan data. Untuk pendidikan, ini saya pakai rumus, di mana kalau S1, saya bilang pendidikannya 16 tahun. Karena dia sudah lulus S1 nih, 6 tambah, harusnya S1 berapa sih? 6 tambah 2 tambah 2, 12 tambah 4, kan gitu ya, 16 tahun. Kalau SMA, saya buat dia 12 tahun, dan seterusnya. Oke, untuk menunjukkan jumlah tahun dia pernah belajar. Oke, umur, ini adalah tadi, keseringan dia mengunjungi tempat wisata alam. Nanti teman-teman jelasin juga. Termasuk kalau ada yang lebih dari 4, saya buat 5. Supaya perbedaannya kelihatan aja, antara cuma yang sekali sampai yang sering banget mengunjungi tempat wisata. Oke? Oke, ini yang saya bilang menjelaskan apa yang dilakukan terhadap datanya. Oke, itu poin nomor 1, kondisi data. Sampai sini mau tanya dulu? Nggak ada, oke. Poin 2 yang perlu disampaikan juga, yaitu mengenai kondisi statistik deskriptif dari data. Apa tuh Pak? Rumit banget, gampang. Itu hanya menjelaskan mengenai varians atau rata-rata, atau misalnya teman-teman, wah ternyata dari responden yang saya ambil nih Pak datanya, kebanyakan milih bayar sebanyak 25.000. Oke, itu hanya menjelaskan apa? Median, mean, sama varian saja. Supaya apa? Supaya kita sebagai audiens tahu nih,
nanti kayaknya hasil analisisnya kayak gini. Oh, saya hanya ngambil yang umurnya antara 16 sampai 20 aja nih, Pak. Kenapa? Ini kaum kami nih, kaum milenial. Saya mau tahu sebenarnya mereka ngomong apa sih. It's okay. Jadi teman-teman silahkan gitu ya, menjelaskan secara sekilas dulu mengenai kondisi statistik deskriptif dari data yang teman-teman lihat. Kalau nanti masih bingung apa aja, masih bisa ngobrol sama saya. Oke? Oke. Terakhir, yang ketiga, gongnya adalah hubungan. Ya. Karena kita tidak mungkin menghitung WTP min, bukan nggak mungkin ya, sangat gampang, ya. Maka nggak perlu ditampilkan sebenarnya. Jadi kita akan lihat hubungan aja antara WTP, antara willingness to pay, dengan apa? Dengan kondisi sosial ekonomis. Ini saya hanya mengambil 5 variabel independen aja. Hasilnya seperti ini. Ya, singkirkan tabel-tabel itu, saya cuma pengen tahu doang. Kira-kira ini hasilnya lah. Ya. Gampangnya mana sih yang perlu dilihat, Pak? Gitu ya. Yang perlu dilihat, nggak usah rumit-rumit. Ini ada yang pernah ngajarin SDA di sini siapa ya? Kayaknya mereka tahu banget nih. Ya. Atau yang mungkin pernah ngomongin SDA. Yang pertama ini. Oke. Oke. Ini yang pertama. Kita nggak perlu ngelihat besarannya sebenarnya. Karena besaran itu relatif tidak atau bias lah. Kita ngelihat tandanya aja. Oke. Kita bisa bilang ternyata semakin, kalau positif gitu ya, semakin dia sering mengunjungi tempat wisata, willingness to pay semakin besar, Pak. Ini kita lihat dari variabel care. Umur pun juga seperti itu. Semakin senior, dia semakin besar willingness to pay-nya. Oke. Itu yang perlu teman-teman jelaskan. Interpretasi atau tanda. Yang kedua adalah mengenai signifikansi. Nah, signifikansi itu ada dari mana? Dari sini aja, teman. Oke. Ini menggambarkan semakin kecil, oke, itu probabilitas dia mempengaruhi variabel dependent itu semakin besar. Oke, semakin besar. Jadi kita bisa bilang nih, wah berarti ini usia sama dia pernah ngelihat langsung apa enggak signifikan dong, Pak. Iya, jawabannya benar. Oke, dari 200 saya ngambil totalnya 201 data. Oke ya, nggak milih-milih saya ambil semuanya. Oh, berarti lihat dan umur ada pengaruhnya tapi tidak signifikan. Sedangkan education dan care untuk tingkat 10% itu signifikan. Tahu dari mana? Karena ini kan 8% ya teman-teman. Ini juga 8%. Maka mereka signifikan untuk tingkat 10%. Kalau kita mau pakai critical value-nya 5% ya dia jadi tidak signifikan. Oke, semoga saya cukup pelan-pelan menyampaikan. Itu aja yang perlu disampaikan oleh teman-teman. Oke, tadi satu mengenai kondisi data. Oke, apa yang sudah dilakukan, berapa jumlah N-nya, itu kenapa. Yang kedua, statistik deskriptif, sebaran, terus biasanya statistik deskriptif ini digambarkan dengan diagram, biasanya. Oke, kalau teman-teman lihat, mungkin Mas Hugin yang punya akses ya. Sebentar, saya coba share screen dulu deh. Oops. Mana dia? Mana dia? Oke, kenapa jadi kelihatan ini? Dia ada di mana ya?
Nah, ini Mas Ogi bisa ngeliat kayaknya. Oke, dan masuk lagi nih. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari penjelasan statistik secara deskriptif. Oke, ini sudah cukup sebenarnya kayak gini. Teman-teman bisa ngeliat ini nggak ya Mas Ogi? Bisa nggak ya? Apa hanya Oh, kalau bisa ya? teman-teman nggak bisa. Oh, cuman worksheet doang ya? Oke, nggak apa-apa. Tinggal dibuat Cuman dari pada Excel. Ya, oke, sip. Jadi ini udah cukup sebenarnya. Teman-teman nanti tinggal melihat mana yang perlu dijelaskan. Oke. Nah, ini udah cukup nih. Statistik deskriptif seperti ini cukup. Biasanya ini kalau pendapatannya jawabannya benar nih, nggak terlalu liar kayak gini, juga ada keluar nih. Juga keluar tabel seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, itu adalah hasil regresinya. Pakai regresi OLS saja yang ada di Excel. Yang sudah pernah kita lakukan untuk TCM kemarin. Ya teman-teman nggak usah ketemu dengan metode baru lah. Nanti ketemu metode barunya pas S2 aja. Kan sebentar lagi udah S2 nih. Jadi bisa ketemu langsung dengan yang kayak gini-gini. Tapi lebih kepake nanti. Oke, kalau sekarang kenalin semakin selain bikin pusing gitu ya, khawatirnya belum dipakai dalam waktu yang relatif dekat. Oke, pakai Excel aja. Untuk variabelnya berapa banyak, Pak? Ya terserah, sesuai dengan kebutuhan. Semuanya ya bagus kalau kita mau melihat semua variabel, tapi perlu apa ya namanya? Perlu dibaca dulu secara kuantitatif. Nggak bisa semua data yang kayak apakah tadi nih berapa kali datang itu langsung dimasukin ke regresi, ya nanti nggak bisa. Harus diolah sedikit. Supaya apa? Supaya nih, kalau kita masukin di sininya SMA, S1, S2, nggak bisa langsung diregresi pasti. Teman-teman harus masuk dalam variabel yang sifatnya parameter dulu atau variabel numerik dulu. Oke? Oke. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Hasilnya kayak gini Pak, nggak banyak yang nggak signifikan. Nggak masalah. Bukan signifikansi yang mau saya kejar. Nanti kalau teman-teman lagi bikin skripsi, sebentar lagi untuk bikin tesis, silahkan kalian kejar signifikansi, cari data yang paling tepat. Sekarang adalah sudah pernah conduct contingent valuation. Oke, sampai sini ada yang mau diobrolin dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang saya tutup. Untuk tugas yang, sorry ya, saya ngasih tugas biar ada dapat nilai tugas ini. Untuk tugas yang tadi saya kirim ke grup, kerjaan sekarang aja bisa nggak, teman-teman? Karena punya waktu 45 menit nih, ya nggak? Itu 15 menit selesai harusnya. Ya, yang ngantuk jadi kerja sebentar lah. Nanti habis itu jam 10 tidur lagi lah. Oke, untuk paparan ya, silahkan teman-teman ngambil cut off-nya kapan. Yang jelas kemungkinan data itu akan terus bertambah. Jadi dan bebas mau ngambil data. Saya cuma 100 Pak, itu oke, nggak masalah. Ya, kalau saya di atas 60 supaya ya tadi data itu semakin banyak, distribusinya semakin bagus. Jadi saya membebaskan. Yang penting saya tahu nanti jumlah N-nya berapa, kenapa, kondisi datanya seperti apa. Oke, teman-teman? Cukup? Oke, kalau cukup jangan lupa kelompoknya. Saya punya nggak ya Mas Ogi? Kayaknya Mas Ogi udah bagi, cuma saya lupa ada di mana. Nggak perlu ada yang dikumpulkan sebenarnya. Nanti saya hanya menilai berdasarkan apa yang saya lihat di penampilan teman-teman. Gitu ya. Apa minggu depan kita offline nih? Offline. Kita bisa minta kelasnya ya sama Mbak Resa ya? Oh nggak gitu? Boleh nggak ya? Bukannya bisa apa nggak ya? Boleh apa nggak ya? Jangan saya dimarahin sama kampus nih ya. Kamu tuh kelasnya online gitu kan. Ya kita offline-nya di ruang dosen aja lah ya. Berapa suara sih? 27 orang ya. 27 orang ya, banyak juga ya. Ya kita obrolin lah. Kayaknya asik deh kalau pertemuan terakhirnya offline. Kayaknya ya. Nanti saya coba tanya ke Pak Prodi ya. Oke. Sip. Saya mau tahu aja kalau di kelas itu Jeris kayak gitu nggak? Gitu. Jangan dia nggak kayak gitu.
Oke teman-teman, kalau gitu saya cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Tugasnya, oke. Saya harap teman-teman bisa mengikuti obrolan tadi. Simpel banget, tapi teman-teman sudah pernah mengerjakan. In case kasus seperti tadi diujikan dalam UAS. Oke, sip. Untuk proyek saya tunggu pekan depan. Nggak usah ada tulisan, yang penting paparannya seru lah. 5-5-nya tampil rencananya. Ya, kecuali teman-teman ngomongnya banyak, gitu ya. Masing-masing kelompok berarti kan waktunya sekitar setengah jam lah, selesai cukup dan harus dimaksimalkan. Kalau setengah jam belum habis, nyanyi berarti. Pokoknya setengah jam harus habis aja pokoknya. Ya, saya nggak ngomong pekan depan harusnya setengah jam. Kayaknya seru deh. Seru buat Bapak, dan iya juga. Ya, maksudnya biar semuanya punya kesempatan untuk perform, ya nggak, di pertemuan terakhir kita. Kalau gitu saya cukupkan teman-teman. Izin bertanya. Oh iya, gimana Gi? Untuk tugasnya pengumpulannya gimana Pak? Dikumpulin ke Ogi atau? Iyalah, yang gampang aja lah Mas Ogi. Kalau satu-satu, kalau nggak di Drive. Di drive boleh, gitu ya. Biasanya itu lebih mudah buat semuanya. Oke, Baik. sip. Oh, pakai absen ya Gi ya. Tolong teman-teman penamaannya kasih absen biar saya ngeceknya gampang dari atas sampai bawah. Siapa? Nggak pakai nama juga kayaknya nggak masalah sih, yang penting urut aja, jadi saya bisa cek. Hari ini memungkinkan teman-teman? Kalau hari ini oke, saya nanti malam langsung input nilainya. Kalau nggak ya saya nunggu sampai saya harus pintar-pintar bikin jadwal soalnya. Hari ini oke? Bisa dikerjain semuanya? Bisa Pak. Jangan Rogi yang jawab lah, yang lain juga lah. Rogi bilang bisa soalnya kamu di kosan, nggak ada kegiatan, ya nggak, gabut. Nah, yang lain yang masih di rumah, yang punya jadwal jalan-jalan dulu sebelum balik ke Bintaro, ada yang masih di rumah? Ada di rumah, Pak. Ada, Pak. Yo, Mbak Jen belum sampai Bintaro. Kapan? Belum, Mbak. 23 Juli, Pak. Tanggal? 23 Juli. Wah, Waktu masih lama depan, dong. Pak. Iya, Pak. Oh iya. Oke deh. Bisakah untuk hari ini semuanya sepakat? Ragu-ragu ya, bisa ngajarin hari ini apa enggak? Yakin? Pak, mau Pak. Kenapa? Bisa di-extend ke sehari nggak, Pak? Soalnya saya sebenarnya udah ada janji nih, Pak. Soalnya pelanggan saya nggak nyambung, bisa di-extend. Iya Pak, soalnya saya udah ada janji habis kelas nanti Pak. Wis, janji siapa nih? Sama teman-teman Pak. Wis, oke. Berarti saya kemungkinan kosong itu di Kamis. Oke deh, kalau gitu Rabu jam 17.00. Ya, makasih banyak Pak. Oke, itu saya rasa saya memungkinkan lah, Rabu malam masih bisa mungkin. Karena ntar kalau udah ujian, udah banyak lagi yang harus dikoreksi. Oke? Oke, sip. Kalau gitu, mudah-mudahan nanti kalau ada yang set lama-lama ntar pada nambah lagi extend. Kalau gitu saya pamit dulu teman-teman. Makasih. Semoga proyeknya bisa berjalan lancar, koordinasi grupnya juga aman. Terima kasih. Masih butuh ruang Zoom-nya buat diskusi grup? Enggak, Pak. Saya sudah punya rencana sama teman-teman soalnya. Oke. Ya udah, oke, saya tetap teman-teman makasih buat atensinya. Saya pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.